pendidikan, pengembangan ekosistem pembelajaran ini yang POP, kemudian ada pembelajaran komunitas pendidikan ini yang POP, yang tadi nomor 3 ini yang balai guru penggerak. Jadi ini hal-hal yang akan dilaksanakan dan dijalankan oleh DPK dalam hal ini Kemendikbud. Kemudian untuk mengantisipasi transformasi pendidikan ini, maka banyak sekali regulasi-regulasi yang perlu penyesuaian, ya, termasuk Permendikbud tentang pengangkatan kepala sekolah itu pasti ada revisi-revisi yang diperlukan karena ada perubahan dari input, yaitu dari guru penggerak. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini yang tadi saya sampaikan, ya, pelajar Pancasila atau profil pelajar Pancasila ini ada 6, ya, ada 6. Jadi kita ingin meluruskan outcome kita, anak-anak didik kita itu menjadi pelajar yang beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia. Kemudian karena pada prinsipnya kita mendidik itu menjadi insan-insan yang mandiri, jadi anak-anak didik kita untuk menjadi mandiri, ya. Kemudian bernalar kritis, ya, kreatif, bergotong royong dan berkebinekaan global. Nanti hal-hal lain Bapak Ibu sekalian bisa cermati, banyak urian-urian tentang seperti apa sebenarnya belajar Pancasila itu. Nah, sekolah penggerak itu yang seperti apa, gitu, Bapak Ibu sekalian, ini sebagai katalis untuk mewujudkan visi pendidikan di Indonesia, dimulai dari sekolah penggerak. Nanti tentu saja masih angkatan yang pertama terbatas, ya, tapi kita nanti akan mengimbaskan ke sekolah lain, ya, untuk menyebarkan supaya mempercepat. Jadi sekolah penggerak itu sekolah yang berfokus pada pengembangan hasil belajar siswa secara holistik, ya, secara holistik untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi ini bagian dari Merdeka Belajar yang digaungkan oleh Kemendikbud. Kemudian diawali dengan SDM yang unggul, pasti SDM itu di situ sekolah, kepala sekolah dan guru-gurunya
ya termasuk nanti pengawalnya, oleh karena itu perlu di treatment. Kemudian hasil yang seperti apa yang diharapkan nanti sebagai sekolah penggerak itu ya diharapkan ya nanti di atas level dari sekolah-sekolah yang lain. Kemudian mempunyai lingkungan belajar yang aman, nyaman, inklusif dan menyenangkan. Jadi anak-anak kita, murid-murid kita belajar itu nyaman, bisa berkolaborasi, refleksi, ya menuangkan ide-ide kritisnya, anak-anak itu nyaman. Dan sekolah itu juga menyenangkan. Yang paling utama pembelajaran di sekolah penggerak itu pasti berpusat pada murid. Nah, tentang materi-materi bagaimana pembelajaran disampaikan ketemuan stakeholder mulai dari satu ahli, kemudian kepala sekolah, tentunya bagaimana belajar yang berpusat pada murid nanti akan juga dilakukan. Kemudian sekolah yang merefleksikan diri dan melibatkan mulai dari perencanaan program, anggarannya berbasis refleksi, kemudian perbaikan pembelajaran yang terjadi, termasuk juga sekolah-sekolah itu akan mengembangkan Bapak Ibu. Nah, ini program kolaborasi ya, jadi tidak hanya programnya GENIPU dalam hal ini pusat, tapi program ini adalah program kerjasama dengan pemerintah daerah. Oleh karena itu kemarin kita seleksi sekolah penggerak ya melalui MOU ditetapkan oleh pemerintah daerah dalam hal ini kepala dinas itu menyetujui siapa dan di mana sekolah yang memenuhi persyaratan setelah melalui seleksi dan nah, sekolah-sekolah ini nanti juga akan mendapatkan intervensi secara holistik mulai dari SDM, pembelajaran, perencanaannya, kemudian digitalisasi sekolah ya. Nanti ada beberapa macam digitalisasi dari mutu sekolah, kemudian pembelajarannya seperti apa, kemudian peningkatan kompetensi guru-gurunya, dan nanti melalui pendampingan bersama. Kemudian ruang lingkupnya mencakup sekolah, ya kondisi sekolah tidak hanya sekolah yang ditimbulkan saja, negeri, swasta, dan semua sekolah mempunyai potensi untuk mengikuti sekolah penggerak. Kemudian sekolah itu akan didampingi selama 3 tahun ajaran ya untuk melakukan transformasi sehingga sekolah itu menjadi sekolah yang mandiri. Kemudian yang kelima adalah terintegrasi dengan ekosistem ya sekolah-sekolah seluruh Indonesia. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian karena sudah melakukan digitalisasi sekolah, semuanya nanti akan terkoneksi di seluruh Indonesia. Nah ini Bapak Ibu ya yang diharapkan nanti dalam 3 tahun mendatang sekolah itu ya. Kalau saya lihat ada 4 tahapan ya, mulai tahapan awal sampai tahapan yang keempat, di mana hasil belajar diharapkan yang diharapkan ya, yang sesuai dengan tujuan. Kemudian lingkungan belajar mulai dari itu ada penunjungan, kemudian menjadi sekolah yang aman, nyaman, inklusif dan menyenangkan. Kemudian pembelajaran yang awalnya secara rutin melalui gangguan, kemudian melalui instruksi, ya pembelajaran diharapkan ke depan menjadi berpusat pada murid. Kemudian refleksi diri dan pengembangan mulai dari refleksi dunia, ya kemudian refleksi kepala sekolah, kemudian juga menjelaskan. Jadi ada 4 tahapan transformasi pada sekolah penggerak. Nah, Bapak Ibu, ini ada 5 profil
treatment yang akan dilakukan untuk menjadi sekolah penggerak, mulai dari penguatan kepala sekolah, pengawas, penilik dan guru. Jadi yang nanti treatmentnya pasti setiap sekolah yang pasti nanti melalui pendampingan secara one-on-one oleh pelatih ahli yang disediakan direkrut oleh Kemendikbud Jadi ini nanti ada peran pelatih ahli yang diharapkan nanti ada 5, paling tidak rata-rata 5, tapi pelatih ahli 5 sekolah, satu pelatih ahli paling tidak ada rata-rata 5. Kemudian pembelajaran yang pada siswa baru nanti ada kurikulum yang disesuaikan dengan kemudian perencanaan nanti ada beberapa perencanaan melalui refleksi dan digitalisasi juga. Kemudian digitalisasi sekolah ini untuk mengurangi kompleksitas, kemudian meningkatkan efisiensi, kemudian menambah inspirasi apa yang harus dilakukan. Yang berikutnya adalah pendampingan konsultatif pasti nanti dilakukan oleh pelatih ahli. Ada 5 treatment yang akan dilakukan oleh Kemendikbud pasti melalui pelatih ahli. Nah, ini Bapak Ibu sekalian pendampingan konsultatif yang dilakukan. Tapi disampaikan ada 3 tahun treatment dan diharapkan nanti setelah 3 tahun sudah mandiri dan ini pasti akan bekerja sama. Kita tidak bisa diri sendiri, tapi banyak stakeholder yang akan terlibat dalam kemudian yang kedua penguatan SDM sekolah nanti ada kepala sekolah, pengawas, penilik dan karena pelatih ahli nanti itu dari pengawas nanti juga ada pengawas juga yang di sekolah penggerak itu juga menjadi sasaran atau yang menjadi pelatihan. Bapak Ibu kemudian juga ada pendampingan nanti ada pendampingan melalui lokakarya yang dilakukan tingkat kabupaten kota. Artinya tingkat kabupaten kota nanti pelatih ahli bisa melakukan pendampingan 5 sekolah. Jadi 5 sekolah itu dijadikan 1 itu nanti dalam bentuk lokakarya. Kemudian ada belajar di komunitas praktisi, kepala sekolah, pengawas, dan guru-guru. Nah, juga ada coaching Bapak Ibu sekalian ada pendampingan secara daring atau tatap muka nanti akan dijelaskan oleh Pak Eka teknis apa saja Bapak Ibu sekalian yang akan dilakukan selama pendampingan. Biasanya ada dalam 1 tahun itu ada 4 sampai 6 Bapak Ibu sekalian harus melakukan pendampingan. Kurang apa toh Mbak? Aku ngeprint apa? Di sekolah penggerak itu. Surat aktif ya. Sampaikan Bapak Ibu ya. Ini hubungannya dengan digitalisasi ya yang akan ditreatment mulai dari literasi teknologi. Ya lu wingi ketutup Mbak Upi nggak ada. Kulo awal urung ngono Mbak Upi. Ada konsul dari sekolah, kemudian termasuk juga akan treatment melalui atau kontrol melalui Ya Allah, kok nggak ngabari sih?
Hari saja Pak Kawono Ndiko hari ini nggak jadi di sana itu kurang lengkap dulunya yang pertama. Oh Mbak Iro kangen. Yang kedua itu Pak Kawono mau fokus PBB. Kanker atau UPT. Terima kasih. Bapak Ibu, nanti aksi itu ada 5. Ya, Bapak Ibu, satu pelatihan 5 sampai 7 tahun nanti bisa tapi mungkin aku akan nanti 5 sampai 7 tahun yang akan datang, tapi kenyataannya lagi di lokasi akan berbeda ya, karena hubungannya dengan sinkronisasi sekolah. Ini ada beberapa urean nanti di program intrakurikuler atau di kokurikuler. Jadi ada beberapa mata pelajaran ya, kemudian muatan lokal termasuk juga nanti memungkinkan melibatkan masyarakat. Kemudian juga ada program lintas mata pelajaran. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini tadi lebih detail lagi tentang perencanaan berbasis data ya. Itu jadi ada platform-platform nanti yang akan diintervensi. Ya, kemudian Bapak Ibu tinggal di phone aja. Ya nggak ada namanya. Ya, Bapak Ibu sekalian, ini siapa saja yang terlibat, pasti karena ini kegiatan besar ya, kegiatan besar, jadi melibatkan semua stakeholder yang berkepentingan, mulai dari Pemda, nanti komite orang tua, kemudian ada juga komite pembelajaran, kemudian ada pengawas, nanti ahli kepala sekolah, guru dan murid. Nah, ini manfaatnya ya untuk sekolah penggerak, pasti beberapa hal yang sudah dibicarakan oleh Kemendikbud ya, nanti diharapkan akan meningkatkan hasil mutu pendidikan dalam kurun waktu 3 tahun ajaran ya, supaya Bapak Ibu sekalian nanti akan diukur melalui pasti AKM gitu ya. Kemudian meningkatnya kompetensi kepala sekolah, guru dan pengawas. Ini percepatan digitalisasi untuk sekolah-sekolah yang menjadi sasaran, dan pasti secara bertahap nanti akan semua sekolah ya diarahkan menjadi sekolah penggerak. Kemudian menjadi katalis perubahan di sekolah lain melalui pengimbasan. Kemudian juga manfaatnya percepatan pencapaian profil pelajar Pancasila, mendapatkan pendampingan intensif ya, tadi sudah saya sampaikan selama 3 tahun. Kemudian juga akan memperoleh tambahan anggaran untuk pembelian buku bagi sekolah-sekolah yang menjadi sasaran dengan pembelajaran paradigma baru. Nah, ini program yang akan dilakukan Bapak Ibu sekalian ya, untuk tahun ini itu ada 2.500 dengan sasaran 111 kabupaten kota ya, 111 memang masih sedikit karena ini secara bertahap. Semoga nanti berikutnya akan memperluas sasaran menjadi akumulasi, dan angkatan yang berikutnya ini 10.000 ya. Kemudian di tahun 2023-24 ini 20.000 dan 40.000 di 24-25 dan seterusnya, nanti pasti akan kita rencanakan. Jadi saya kira itu Bapak Ibu sekalian ya, untuk lebih detailnya tentang mekanisme seleksi pelatih ahli ini yang menjadi concern Bapak Ibu sekalian ya, seperti apa nanti dan hal-hal apa yang perlu ditanyakan
silakan Bapak Ibu sekalian bisa tanyakan langsung saja, bisa di GNU atau di chat supaya Bapak Ibu sekalian nanti tidak satu persatu nanti bertanya secara Zoom. Oke, saya kira itu saya kembalikan ke Mas Andar. Halo Pak Kasman, bisa dengar suara saya? Ya, sudah bisa dengar. Oh iya, mohon maaf, ini saya lanjutkan Pak, jadi Mas Andar stay di host, saya lanjutkan. Oke, Mbak Putri, silakan. Ya, terima kasih kepada Bapak Dr. Kasman yang telah menyampaikan materi tentang pengenalan program sekolah penggerak. Baik, Bapak dan Ibu, untuk materi selanjutnya akan kita simak penyampaian materi tentang mekanisme seleksi pelatih ahli yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Erisda Eka Putra. Kepada Bapak Eka, dipersilakan. Terima kasih, Mbak Putri. Mohon izin untuk share screen. Sudah bisa dilihat Bapak Ibu share screen-nya? Sudah Pak. Terima kasih Mbak Putri. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, calon-calon pelatih ahli program sekolah penggerak yang kami muliakan, kita lanjutkan terkait dengan tadi sudah